wa nufikha min ruhi itu kan ayat Quran. Jadi kata-kata nufikha min ruhi itu kan ayat di dalam Al-Quran, terbunyinya itu bahwa engkau diciptakan dari separuh nafasku. Nah, jadi ayat-ayat itu kan ada penjabarannya, pentakwilannya itu kan ada asbabun nuzulnya dan lain-lain. Artinya dari ayat itu kan bahwa roh Muhammad bukan kepada sapien loh. Ayat ini jangan sampai kemudian ngawur humanisme itu menganggap dirinya itu separuh dari nafas Tuhan. Enggak. Itu kepada roh Muhammad. Roh Muhammad itu adalah wa nufikha min ruhi itu. Wa nur Muhammad itu sebelum nur ini itu sudah menjadi nur Muhammad. Nah, kenapa menjadi Muhammad yang pertama setelah Tuhan itu Muhammad? Nah, kan itu adanya dalil naklinya itu wa nufikha min ruhi itu adalah singularitas itu dari sumber, segala sumber itu yaitu kemudian diciptakan dan ditentukannya roh cahaya kedua itu cahayanya Nabi Muhammad yang bergantungan setelah itu kan. Itu dalam Quran. Yang jelas ini ayat bukan kepada kita ini kan berasal dari tanah. Tapi kalau Muhammad tidak, dia berasal dari singularitas Tuhan. Makanya ilmu-ilmu sekarang tuh dikira bahwa sapien ini berasal dari sana. Enggak, sapien ini berasal dari tanah. Tapi Muhammad itu berasal dari rohnya Tuhan. Sehingga dia disejajarkan di dalam syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa. Bukan tanpa itu loh. Wa itu adalah hampir dikatakan huruf wa itu di dalam syahadat itu tidak berhenti pada asyhadu an la ilaha illallah, tetapi dengan wa itu artinya disambungkan bahwa hampir posisinya itu dengan ayat tadi itu wa nufikha min ruhi. Nah, bukan kita loh yang menjadi separuh pada nyawa Tuhan atau cahaya Tuhan, bukan. Nur fi zujajin kami zujajin fi zujajin, itu Muhammad yang dibicarakan itu. Jadi di dalam Al-Quran itu semuanya itu Quran itu milik Muhammad, bukan milik sapien. Sehingga kita keliru, Quran ini di bawah Quran ini dipisahkan dengan Muhammadnya. Kalau begitu ngawurlah kemudian kitab Al-Quran ini ditakwilkan, ditafsirkan menjadi ngawur karena Muhammadnya tidak diikutkan. Nah, sejarahnya bagaimana Quran itu ada kan dari Allah itu sumber dari segala sumber itu. Nah, melewati malaikat Jibril kemudian kepada Muhammad kan. Nah, dan kepada Muhammad dulu, sehingga makanya ada orang datang ke tempatnya senior itu mengajak untuk pergi ke masjid itu. Bukan tugasnya dia mengajak orang itu berbuat baik, pergi ke masjid itu bukan, itu tugasnya Muhammad. Jangan-jangan kita ini mengartikan Quran ini masuk ke dalam diri kita. Masuk ke Muhammad dulu dong, baru kemudian Muhammad menjabarkan ke kita. Kalau Quran itu langsung ke kita, jadi Nabi ditata sama kedenan beling tahu baligu anni walau ayat. Itu artikan bahwa kau harus menyampaikan kebenaran saya walaupun satu ayat. Nabi loh secara syar'i itu sudah menjadi tugas dan disyariatkan bahwa Nabi itu tugasnya. Kita mau ambil tugasnya Nabi? Nih kan, bukan. Kita ini sapien. Sejarah kita ini 4 miliar tahun dari kuman-kuman itu untuk menjadi manusia sekarang kan 4 miliar tahun lamanya. Nah, kecuali Muhammad itu wa nufikha min ruhi. Jelas dalam Quran bahwa Muhammad itu
diciptakan dari separuh daripada ruhi, ya, dari nafasku. Kalau pengertiannya senior menganggap bahwa kita ini termasuk singularity yang saya kira kita tidak akan pernah mati. Tetapi nyawa kita ini kan abadi kan, nyawa bukan fisik kan. Nyawa itu apakah beda nyawa kita dengan Tuhan? Oh beda, jelas. Nyawa ini kan sebenarnya itu ke dalam Quran itu kan tidak mati dia. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, gitu kan. Enggak mati di dalam kubur itu, tetapi nyawa itu kan seolah-olah dia hidup. Kita kan menggunakan waktu dan tempat kan. Kita berpindah tempat, maka hukum skala tempat dan berbeda itu kemudian tidak tahu kita kehidupan itu. Tetapi Quran bilang diktubnya itu kan bahwa dia hidup. Jadi orang-orang yang mati itu kan tidak mati, tidak menjadi abu, tidak menjadi kata orang eksistens itu kan mati semua hanya di dunia. Bahkan sama dengan pemahaman Kristen yang karbonnya Galileo itu, dikiranya manusia itu adalah pusat dari semua. Enggak, manusia itu bukan pusat dari semuanya, bukan. Bukan. Kita ini terlalu kecil dibandingkan dengan negara lain. Terkecuali yang saya sebutkan tadi, wa nufikha min ruhi, ketua Muhammad itu, dia adalah pusatnya. Ketika Adam pertama bersahadat itu ya sahadat wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, sampai orang Nabi Isa itu yang dianggap Tuhan itu, ya bersahadat ya sahadat Muhammad. Nabi Daud juga sahadatnya sahadat Muhammad. Kenapa? Karena wal awwalu wal akhiru, wal zahiru wal batinu. Tulis mau dalam konteksnya dulu. Saya lupa juga. Ya kan, kalau saya bilang bahwa pecahan daripada Nur Muhammad ilmu pengetahuan ini 7 kali samudera itu dijadikan tinta umpamanya, dan ranting-ranting itu kan tidak ada itu, kan tidak ada yang aneh kan. Jangan orang mukmin itu tidak boleh takjub dengan hal-hal yang itu. Nothing new in under the sun kan. Tidak ada yang baru di atas bumi yang matahari itu, di bawah matahari itu tidak ada yang baru. Ketika manusia, Panji Gumilang kah, Rocky Gerung kah, Gus Dur kah, itu kan manusia sama seperti kita, apa adanya. Tidak perlu kita terheran, oh, wow dia. Nah, bahwa kita diciptakan ini dikasih kesempatan untuk hidup ini. Untung kita nggak jadi kerbau ya. Kalau kita jadi kerbau kan repot. Nah, jangan sampai kita merasa takjub dengan kelebihannya manusia. Makhluk itu sama. Pak Panji Gumilang itu mungkin dia punya cara berkata-kata lebih keren, karena dia ya seniman lah, kayak seniman itu kayak ngepop ya. Kayak seniman kita anggap oh beda ini, tetapi sama saja itu manusia yang di dalam perutnya itu ada hal-hal yang masalahnya kan sama kayak Gus Dur. Gus Dur dulu kan repot tuh tahu beli taman kanak-kanak apa deh DPR apa nih. ya. Kemudian ini Panji Gumilang kan banyak yang menurut orang ya, tapi menurut dia kan kebenaran pangnya. Maksudnya kebenaran. Saya kelantin nyanyi ke semua yang dibicarakan, misal tuh Quran nih, bukan kelanti Muhammadnya nih. Saya kira ya selama dia tidak berbenturan dengan kaidah-kaidah
hakikat keislaman dan keimanan, saya kira kalau masih di situ, kalau masih menganggap Muhammad sebagai nabinya Nabi. dan Allah itu sebagai Tuhannya, ya sah-sah saja. Kenapa itu kan persepsi kan? Ya. Apakah semua orang itu tergantung persepsinya dia kan? Saya kira sah saja, dia bebas kok, dia menjadi manusia merdeka kan. Kalau kita berkata bahwa oh saya dengan diriku gitu kan, dia dengan dirinya, sah-sah saja kan. Tidak perlu yang harus dikatakan wow. Ya. Bebas dia memiliki kebebasan pada dirinya. Betul. Apakah kita harus Bahwa kita harus kafir dia loh Nah, jangan. janganlah, Kan kita bisa. bebas lah beragama itu. Ketika beragama itu sudah kita mengkafirkan orang, saya kira Baik, keliru lah kita. gitu. Keliru. Kan Allah Ta'ala melingaku ling, Oh iya, ya. ya, Nanda atau kun lah. ya, Kau beli mentah-mentah, ya, keliru kita. Karena itu mengantur ke politik-politik dulu tay. Di kalau ibu tay anak data dari calon anak tay DPR tay. Dulu kan sejarah lo. Dulu sejarah. Tertarik lah gitu. Ya. Ini kalau dorongan bunga bulu Jawa. Saya percaya bahwa manusia ini kan semacam organisme, organik kan, kita Iya. ini organik, sama dengan algoritma itu. Kalau alat kecerdasan itu kan akan menemukan dia di ujung manapun sesuatu yang pernah ada di belakang itu dengan dengan alat tangkap mikroskop misalnya. Taruh saja mikroskop yang diciptakan itu untuk membantu kita melihat hal-hal yang kecil. Ini kan organik. Kita hidup bermasyarakat ini kan organik. Nyonya saya itu kan tidak pernah dia mengatakan bahwa dirinya begitu kan. Tetapi oleh partai itu, orang-orang di partai PDI Perjuangan itu kan percaya. Dipercayakan ada alat menemukan siapa calegnya kan. Ya dia ditemukanlah dia. Saya kira apakah hal biasa kok. Oh, karena dia seorang wanita yang mandiri, yang jual abon, dan industrialisasi yang dikatakan sama Dr. Zul itu ada dari abon kan. Iya. Bagaimana ada nilai tambah Iya. nilai tambah dari suatu benda itu, kemudian itulah yang dikatakan kita punya harta sumber daya alam di Sumbawa ini berupa daging. Daging ini kalau dijual gelondongan sapi saja kan harganya 10 juta, tapi kalau dibuat abon kan bisa 20 juta. Ya. Nah, nilai tambah dari 10 juta berikutnya dari sapi gelondongan 10 juta itu kan luar biasa tuh. Kalau orang di Jakarta lihat, luar biasa ya, tanpa dia pelihara sapi dia ada nilai tambahnya 10 juta sama dengan pelihara sapi dong. Nah, Iya. dari abon ini barangkali ya partai PDIP ada anunya gitu, SOP-nya mencari calegnya apa. Makanya saya bilang kemarin itu ada diskusi di sini senior tentang etika politik ini. Bos, saya bilang kalau etika politik itu bagi saya sudah selesai di dalam buku-buku, tinggal kita baca aja. Nah, caleg-caleg yang ada ini kita anggap itu sama rata, nggak boleh dong. Dia itu 4 periode terus dianggap itu lebih daripada caleg yang itu. Enggak, sama, semua partai sama. Kita harus sama kok memandang manusia itu. Nah, ketika kita taruh nilai di atas manusia itu, maka kita seolah-olah menjadi justifier, menjadi penghakiman, menjadi hakim atas manusia. Kita nggak layak kok kita ini kemudian membeda-bedakan manusia. Apakah lantas dia itu punya latar belakang akademisnya, latar belakang keluarganya itu keturunan darah biru misalnya? Nggak boleh. Jadi yang membuat kelas itu ya moralitas
humanisme itu keliru kan? Kita kemudian menganggap manusia itu berbeda, padahal sama. Siapapun di negara ini, mau dari kalangan miskin, orang kota, orang desa, orang gunung tuh boleh, dengan syarat bahwa di partainya masing-masing itu kan ada apa namanya kayak pilunya itu kan, badan untuk menjaring itu kan, kita percaya loh bahwa dia telah menjaring calegnya. Nah, dan caleg-caleg di tempat kita ini saya percaya bahwa qualified semua. Ya. Semua layak tarung, semua orang. Nah, saya nggak suka membedakan. Kemudian manusia ini dengan latar belakangnya ini, maka dia lebih unggul. Jangan. Saya kira nggak boleh. Partai itu kan sama, hanya beda warnanya saja. Kebetulan nyonya saya ini di partai merah. Kalau kemudian ada yang partai biru, partai hijau, kan warnanya. Tetapi warnanya itu nggak bisa dong kita mau katakan bahwa merah ini lebih unggul karena warnanya ngejerek, enggak, sama. Nah, kita mencoba untuk tanpa nilai kan. Kita menilai itu tanpa nilai. Tidak ada kita taruh di atasnya nilai. Misalnya, ini khusus untuk orang-orang yang masuk kepada negara, karena negara ini kan dibuat nilai kan. Rekayasa negara ini kan bukan sesuatu yang artinya secara ideologis dia benar. Negara ini kan belum tuntas. Jadi kalau ada orang bilang negara Republik Indonesia ini sudah final, itu saya kira salah besar. Tidak ada yang final di dunia ini. Pasti ada masa expirednya. Dunia loh yang dibuat sama Tuhannya ada expired. Belakang-langan nih, calon-calon bupati nih, sudah ada yang ada nih kan? Baliho siapa ada? Oh ada. Ini. Ya kan kita ini orang Taliwang ini katanya berani Pak, tetapi kan keberanian yang katanya berani itu tidak kemudian tercermin daripada apa namanya demokratisasi yang disediakan oleh negara ini. Kan pengecut orang Taliwang nih, dia kok menjadi orang Taliwang yang ngomong di belakang, katanya orang Taliwang tuh ngomong di depan. Bukti-buktinya apa? Ya ketika pencalonan bupati kayak gini kan ada itu, mereka ngomong di belakang Pak. Nah, kemana kemudian nilai-nilai luhur orang Taliwang itu yang apa adanya itu? Ini tergerus kan? Yang kita harap tuh kan anak-anak muda, anak-anak milenial itu ya maulah menjadi caleg, maulah menjadi calon bupati. Jangan kemudian dia itu kan dibebankan kepada dia bahwa negara ini membuat aturan, oh harus menjadi ulama dulu, oh harus punya pondok pesantren 6 tahun, oh harus di umurnya enggak. Ini pesta biasa. Nah, kenapa kok pesta yang teramat biasa sederhana kayak orang pengantin itu menjadi ketakutan, beban? Kalau nggak punya uang 5 miliar nggak bisa jadi bupati, calon bupati lah. Saya kira hakikat kita mendirikan KSB ini bukan karena dia perkaranya dia harus menjadi kaya dulu. Kita sama tuh tancarakan atau ningka. Oh senior, siasa setan rue-rue atau ningka. Oh, tetapi kenapa sekarang rue-rue orang ini kemudian menciptakan kelas? Oh, tahu usah nih keluarga terpandang nih. Terus kau nggak terpandang, semuanya terpandang di Taliwang ini. Tapi giliran dia masuk kepada yang dikatakan pemilu kada, ya. Kok kita membuat kelas lagi? No tuh tengana, udah nih, nyaw, kamu kadu jadi pejabat publik nih, no tuh tengan. Astagfirullah, mana jiwa-jiwa Taliwang itu yang bebas itu? Itu saya ya. Presiden Venezuela Maduro, tukang ojek, presiden termiskin kan? Ya, Maduro. Makanya saya bilang sama nyonya saya itu senior, Ya. Sesungguhnya Dr. Zul itu pernah ngomong bahwa apa namanya Tragedi. tragedi kemanusiaan yang paling tragis itu adalah
hilangnya mimpi daripada masyarakat kecil itu. Nah, ketika Dr. Zul kemarin datang ke sini kan dia bilang, oh dentumannya yang saya katakan tuh Fitri ya Mbak Fit ini yang ambil katanya. Iya loh, ibu rumah tangga penjual abon kemudian mau-maunya itu bermimpi besar menjadi legislator di Senayan. Saya bilang, Dr. Zul, saya bilang, yang ngomong tuh kan ente, bahwa mimpi-mimpi itu kan di sini. Makanya kedatangan Dr. Zul itu dia itu dibawa oleh omongannya kan, bahwa dia punya prinsip, dia punya mimpi besar. Nah, dilihat sama pada nyonya saya, nah Mbak Pizza ibautan kan mimpi dalam keadaan susah penderitaannya itu menjual abon tuh dia mau-maunya semoga saya menjadi seorang legislator di sana. Bayangkan ya, kalau kita kaya hilang harta masih dibawa beriak-beriak. Ya. Kemudian kehilangan teman juga masih. Tapi kalau kehilangan mimpi, Solo kamu apa maju? Sini Badur. Ada senior datang kok di situ, sini Pak. Ini senior. Ini Pak. kalau kehilangan mimpi, Kita mau jadi apa? saya cerita dikit ya, Bapak Anu teh. Saya punya bapak dulu itu tahu Pero jual empat intriam saya. Ya. Tidak pernah bermimpi itu anaknya akan jadi begini-gini walaupun anu Ya. Cuma mimpi saya itu pertama itu anak-anak saya itu harus sekolah. Itu mimpi besar saya itu. Nah, alhamdulillah dari 15 itu yang hidup masih 10 itu semuanya sarjana. Ini mimpi saya dulu tuh. Kalau hanya punya harta, masih kopek, masih tuntok. Ya. Kehilangan teman masih itu bawa tapi menomornya pikiran anu akan merubah ini kehidupan. Nggak ada. Benar. Manjasus setua ini masih bisa bermimpi ya. Sumbawa Timur saya mimpikan juga. Kita pernah bermimpi tentang profesi Pulau Sumbawa. Iya. Sampai sekarang nggak mati. Jadi, itu mimpi kita dulu kan. Dan mimpi besar orang Masyumi dulu ya. Indonesia ini ingin dijadikan negara serikat itu seperti Amerika itu. Ya. Ini akan jadi nanti kalau terbentuk provinsi Sumbawa, mimpi Muhammad Nasir itu akan anu itu. Kami tahu no kaitan kan, ini mimpi besar orang-orang Masyumi dulu tuh. Ya. Kemudian mimpi besarnya Bung Karno itu inang gotong royong, memang itu kebenaran di bumi Indonesia ini. Nggak baru anu di. Kami soal partai sama. Cuma mimpi kita masing-masing itu nah. Ini amin masih not mangan-mangan masih baru ya. Nonya dengan masih loh, tapi ngomongnya kan itu montok nyangkuk bayi ngomong kartu berpikir aduh betul-betul sepi ini. Sepi yang paling sunyi itu. Wah, orang yang tidak punya mimpi. Ada punya mimpi. Punya ketakutan atas Apa yang ditakuti? yang kan ada itu pernah ada kan bahwa umurnya manusia itu kan bisa 350 tahun. Al-Kahfi. Ya Al-Kahfi itu kan. Jadi kalau reversing itu kan manusia mencari sel-sel penuaan menunda tuan itu kan. Nah, kalau ada dibuka hijab ilmunya para ahlul kitab itu, kita belum berbicara ahlul bait, tetapi ahlul kitab itu kan mampu dia kemudian tidak mati-mati kan secara jasadnya ya. Umpamanya siapa yang nggak mati manusia itu ya Nabi Khidir, bahkan berapa tahun itu digunakan itu jasadnya loh. Nah, maka saya bilang kematian dan anu itu kan sama saja bagi saya. Makanya kadang kalau saya ketemu sama teman, bro, sampai ketemu 1 miliar tahun lagi ya,
di mana Amrul? Di atas bintang sana. Kau tanda wajahku ya, kita ketemu. Nggak usah takut, kita nggak mati kok kita hidup di sana di atas bintang. Tapi saya nggak tahu ya pakai skala waktu itu ya taruh 1 miliar tahun. Tapi nggak bisa, aku nggak bisa bayangkan ya Amrul kalau 1 miliar tahun akan datang. Ya kita pakai skala di dunia kan, tapi di akhirat nggak tahu kita pakai skalanya berapa. Tahu kita. Ya. Iya. Alhamdulillah lah. Ini kan kok kahar ada suara-suara untuk calon bupati apa pasca ditanya. Kenapa dia pemenang toh? Ya, seharusnya kan Seharusnya dia, Ya. Pak Kaharudin itu kan punya hak dia. Ya. Sebenarnya dia yang paling layak Iya. untuk dicalonkan sebagai calon bupati kan. KPK Satu partainya kan partai besar. Mungkin punya strategi ya, kita nggak tahu strateginya kapan. Strategi yo sana balongnya. Ya. Kan 4 kursi kan cukup. Mana ngajak dengan 5 ya? 5 dia? 5. Mana sudah ngajak dengan. Ya. Bagus kalau memang dia naik kan. Tapi kan belum kita dengar itu dia itu mencalonkan diri sebagai calon bupati. Kurang apa lagi kan? Iya. Semua orang. Berapa yang diusulkan kemarin itu? Amin kutotang mentutodo dia bapak ngasuh kan orang progresif. Ada yang Ya. Komenjanggul nih. Ya. Orang hebat kan. saya sekarang. Kalau ada yang baru. Kenapa tidak segitu? Diposting di Facebook kedatangan beliau dulu, baru nanti di YouTube-nya Ya. di share. Oke. Jadi tradisi kalau silaturahmi ke rumah Gus Durian itu Harus ada untuk di postingan, nanti ditonton sama seluruh dunia. Iya. Enggak apa-apa, banyak orang yang dulu dibangun. Kata Profesor Amir Jan, Bang Amir Saya kata, dari Lara yang dulu. kalau pakai ritmenya fisika akta, semuanya hancur, tidak terkecuali. Tetapi ada kuantum. Kuantum itu kan membolak-balikan hukum. Hukum itu bisa jadi berbolak-balik ketika pakai kuantum. Jadi yang tersisa itu bukan informasi. Ya. Kata Itu kan Profesor ya. Amir Jan. Nama Facebooknya Perang kan? Manjasus ya? Ya. Perang Mandas Baratayuda Suez. itu. Iya, yang hanya 6 orang. Perang Baratayuda kan. Kan rajanya buta tuh. Dia pantau perang itu dari rumah saja. Jadi kalau masalah ini saya tidak heran ya. Iya, iya. Orang Hindu dari dulu sekarang di Mahabharata itu. Banyaknya banyak. Kan dia pantau perang itu dari rumah dia. Ya, nanti kan kalau Betul, sudah. Oke, kalau belum Makanya saya itu ingin itu Bung Amrul nulis. Sekecil apapun itu ya, data, yang goresan tangan ya kita nggak orang yang diabadikan itu punya arti apa? kita Dia berikan di dinding Facebook. Iya. Di dinding. Bayangkan itu Darmo Gandul, Totoloyo kan, yang kas, iyo itu bacaan itu baca so kan, bolak-balik kan. amatan sebenarnya ya. Sebentar. Apakah yang kita maksud dengan keabadian itu adalah keabadian? Tulisan kita, kalau kita mati itu orang kan membaca tulisan kita ya, kayak gitu ya, atau begitu ya. Saya memandang itu bahwa nanti algoritma itu kalau diciptakan kan, kalau dulu kan tulisan kita kan, nanti algoritma itu hal-hal yang seperti ini kejadian begini. Kalau saya tonton filmnya Steven Spielberg tentang artificial intelligence itu, kemudian robot yang diciptakan itu yang tersisa itu kan ada anunya, ibunya itu satu helai anunya ibunya di dalam kantong itu.
dia terpendam di bawah gedung New York itu. Setelah kiamat itu sekitar 3000 tahun setelah kiamat itu ditemukan dia oleh bangsaan. Ditemukan itu kan kemudian dengan itu kan dimasukin ke sebuah mesin waktu, maka kelihatan. Nggak perlu kemudian kita menuliskan. Iya, bisa saja. Misal ya itu melaung-laung. Kan ini suara itu diendap oleh karbon kan. Ya, Ya. ya. Siapa yang anu nanti suatu waktu akan dianu. So. Kita akan menggugah siapa, Ya. senior? Kita akan ngomong dengan siapa kalau kita menulis itu? Ya. Nah, ini pertanyaan. Gitu kan. Kalau kita menulis sesuatu kayak buku itu, kemudian kalau kita mati, kemudian buku kita dibaca, untuk apa? Untuk manusia? Senior, apakah senior ini masih menganggap manusia itu perlu diperingatkan? Nah, itu sejak lahir itu sudah mengerti manusia ini. Nggak perlu diperingatkan kan? Ya. Sudah dia kenal yang ilahi, yang anu apa. Sudah kenal dia. Dan kita akan menuliskan ontologi puisi kita misalnya, agar kita menjadi ada gitu. Saya bilang, loh, tulisan seberharga itu tulisan? Nggak benar ada harganya. Ya, kita mau mengingatkan manusia akan datang. Saya kira, ya kalau kita ini zaman-zaman pertengahan, kita masih punya skala waktu itu yang belum berakhir. Ini kan waktunya kan endgame. Waktu endgame itu tidak ada kesempatan lagi kita itu kan menulis sesuatu. Toh kita akan hancur juga. Tidak ada yang abadi kan. Ya. Ya apa adanya kita gitu. Nah sekarang kenapa kemudian Karl Marx itu kemudian menjadi orang yang dianggap oleh orang kiri itu semacam nabi gitu? Mungkin dia menyesal. Kenapa saya menuliskan buku yang menyesatkan dia gitu? Ya. Atau filosof Socrates itu, ya Allah, kok saya dikenangkan oleh hal-hal yang kecil oleh manusia. Saya menyesalinya. Kenapa saya kemudian menjadi seorang filosof? Kenapa kita harus kemudian ada dikenang oleh manusia? Padahal niat kita itu kan kita dipanggil oleh yang maha tahu, yang maha abadi, yang menciptakan kita. Saya kira saya nggak suka dikenal oleh manusia, tapi saya ingin bahwa suatu saat ketika ajal saya itu, nama saya dipanggil Amrul Albal, kamu dipanggil Mengada. Kalau memang ajal, kebanggaan yang luar biasa. Kenapa saya harus takut kalau saya akan bertemu dengan Tuhan? Maha baik. Dipanggil nama kita kan, saudara Mbak yang Nusrati. Oh ini perintah dari siapa? Dari Tuhan. Oh berarti saya ada, dianggap ada soalnya yang maha kuasa. Oh luar biasa ya. Nunut mati-mati ya berarti nokain tan dulu. Makanya ketika bilang yang masuk neraka satu, dadat Fir'aun, kedua terus terakhir Amrul Albar kan. Alhamdulillah kata mana neraka sakit terus itu sini maktama mo masonan buya cuma itu taman surga tapi nokai sebut singen dengan apa. Iya. Siap. Ayo kita makan ini. Makan dulu.